Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi, yaitu pada outline yang kedua, yaitu tentang mekanisme pertahanan pada saluran pernafasan. Nah, mekanisme pertahanan pada saluran pernafasan yaitu pertama, penyaringan udara. Nah, di mana terjadi di hidung. Nah, di dalam hidung terdapat bulu hidung yang dapat menyaring partikel yang berukuran lebih dari 5 mm, dan partikel tersebut tidak dapat disampaikan mencapai ke alveolus. Nah, inilah fungsinya bulu hidung bagi tubuh manusia. Dia akan menyaring kotoran, debu-debu yang dihirup dan akan terhinggap di bulu hidung. Nah, itu seringkali yang ada yang dinamakan dengan tai hidung. Nah, selanjutnya, udara yang mengalir melalui nasofaring sangat turbulen, di mana partikel yang lebih kecil 1-5 mm akan terperangkap dalam sekresi nasofaring. Nah, apabila partikel tersebut akan dilanjutkan, lalu udara akan masuk ke hidung, lalu masuk ke dalam melewati nasofaring. Dan juga ada pari dan juga laryngopari. Nah, disinilah tempat apabila bulu hidung tidak dapat menahan partikel-partikel tersebut, lalu dilanjutkan oleh nasofaring. Dia gunanya untuk debu dan kotoran dan ukuran yang cukup akan terhinggap di nasofaring. Selanjutnya, yang kedua itu pembersihan mukosiliaris. Nah, mukosiliaris ini berada di bawah laring. Nah, eskalator mukosiliaris ini menjebak partikel-partikel debu yang terinhalasi yang berukuran lebih kecil serta bakteri yang melewati hidung. Mukus akan terus-menerus membawa partikel dan bakteri ke arah atas sehingga bisa ditelan atau dibatukan. Kita bisa lihat di sini terdapat nasofagus dan juga terdapat mukosiliaris yang berada di antara paru-paru. Nah, ini dia dalam ukuran besarnya. Ini merupakan eskalator mukosiliaris. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat bulu-bulu. Nah, ini bakteri yang masuk atau virus ataupun partikel yang lebih kecil lagi yang bisa melewati bulu hidung, nasofaring, lalu masuk ke sini. Dia akan diserap di sini, ditahan. Produksi mukus dia kurang lebih 100 ml per hari. Gerakan silia yang dihalangi oleh keadaan dehidrasi, konsentrasi O2 yang tinggi seperti merokok, infeksi, obat anestesi, dan minuman etil alkohol. Lalu yang ketiga, refleks batuk. Nah, pada refleks batuk ini, refleks pertahanan bekerja untuk membersihkan jalan napas. Nah, jalan napasnya ini menggunakan tekanan tinggi dan udara yang mengalir dengan kecepatan tinggi untuk membantu kerja membersihkan mukosiliaris jika mekanisme ini bekerja berlebih atau tidak efektif. Kita bisa lihat pada gambar ini, apabila debu, kotoran, bakteri, dan lain-lain akan tertumpuk di mukosiliaris di sini. Lalu apabila sudah penuh di mukosiliaris, maka akan terjadi refleks batuk, di mana tekanan udara tubuh akan merespon apabila di mukosiliaris ini sudah terdapat banyak virus, debu, dan lain-lain, sehingga terjadinya refleks batuk. Lalu yang keempat,
itu refleks menelan dan refleks muntah. Nah, untuk mencegah masuknya makanan atau cairan ke saluran pencernaan, kita bisa lihat lagi ada dua gambar di kiri dan kanan. Nah, pada kanan ini saat refleks menelan. Nah, proses refleks menelan ini kita bisa lihat makanan yang masuk lalu dikunyah dan dibantu oleh saliva. Dan apabila makanan tersebut memiliki bakteri atau virus dan lain-lain, dia akan ternetralisir, lalu dia akan masuk ke yang namanya troat. Nah, troat ini dan juga trakea dan juga esofageal. Nah, disinilah proses menelan terjadi karena ditutupnya troat di sini. Selanjutnya proses refleks muntah. Nah, saat sudah masuk di esofagus, makanan sudah masuk dalam esofagus atau tenggorokan, telah sampailah di stomach atau lambung. Nah, terdapat cardiac sphincter di sebelum memasuki lambung dan juga terdapat stomach contact. Nah, makanan tersebut akan diolah di lambung, dan apabila makanan tersebut tidak memiliki lebih tinggi asam dan lain-lain, dia akan berkontraksi. Maka ini diafragma, dia akan membantu untuk mengeluarkan makanan tersebut karena tidak cocok dikelola oleh lambung. Nah, dia akan mengkecut begini, lalu dia akan dengan kekuatan tinggi dia akan mengeluarkan kembali makanan yang telah dimakan hingga terjadinya refleks muntah. Nah, refleks muntah. Lalu mekanisme pertahanan pada saluran pernafasan yaitu adanya refleks bronkokontriksi. Nah, pada refleks bronkokontriksi ini merupakan respon untuk mencegah iritan terinhalasi dalam jumlah besar atau debu dan juga aerosol. Ini mengatasi masuknya debu kotoran dengan yang sangat banyak di dalam tubuh. Nah, contohnya pada pasien asma yang memiliki jalan napas yang hipersensitif. Nah, kontraksi setelah menghirup udara dingin seperti parfum, bau menyengat, dan lain-lain. Kita bisa lihat lagi pada gambar ini. Yang bagian kanan itu yaitu asthmatic auri during start, ini merupakan bronkus pada orang yang penderita asma, dan ini untuk orang yang asma, dan ini untuk orang yang sakit, dan ini bronkus untuk orang yang sehat. Di dalam bronkus terdapat mukus yang dapat menampung debu aerosol dengan jumlah yang besar. Nah, selanjutnya pada makrofag alveolus. Pada makrofag alveolus ini merupakan pertahanan utama pada tingkat alveolus karena bakteri dan partikel debu di fagosit. Namun, kerja makrofag akan menghambat seperti mengerokok, infeksi virus, kortikosteroid, dan beberapa penyakit lainnya. Nah, makrofag akan aktif apabila kotoran atau debu atau bakteri atau sejenisnya akan masuk dalam tubuh. Dia akan aktif dan tugasnya untuk memakan kotoran bakteri virus tersebut untuk melindungi tubuh kita. Jadi, ada pertahanan tubuh yang siap apabila ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita. Itu bahaya yang masuk dalam tubuh kita. Selanjutnya, ventilasi kolateral. Nah, pada ventilasi kolateral ini terdiri menjadi 3 jalur yang berbeda, yaitu ventilasi interalveolar, yaitu melalui pori-pori-kon. Yang kedua, ventilasi broncholius alveolar, itu melalui jaringan Lambert, dan
ketiga, ventilasi interbronchiolar melalui jaringan Martin. Nah, kita bisa lihat lagi pada gambar ini merupakan ventilasi kolateral. Nah, di sini terdapat ventilasi di mana yaitu broncholius alveolar bagian sini, lalu sini interalveolar yang sangat kecil, lalu interbronchiolar itu merupakan ventilasi yang sedang dan juga sedang. Kalau bronchus alveolar itu yang panjang. Nah,